Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu memberhentikan sejumlah utusan senior Kiev yang bertugas di luar negeri termasuk duta besar negara itu untuk Jerman. Hal itu dimuat di situs web kepresidenan Ukraina. Dalam sebuah dekret yang tidak memberikan alasan untuk langkah tersebut, Zelensky mengumumkan pemecatan duta besar Ukraina untuk Jerman, India, Republik Ceko, Norwegia, dan Hongaria. Tidak diketahui apakah para diplomat senior itu akan diberi posisi baru, seperti dikutip dari US News Minggu 10 Juli yang lalu. Zelensky telah mendesak para diplomat untuk menggalang dukungan internasional dan bantuan militer untuk Ukraina ketika mencoba untuk merangkis invasi Rusia pada 24 Februari. Hubungan Kiev dengan Jerman yang sangat bergantung pada pasukan energi Rusia dan juga ekonomi terbesar Eropa sangat sensitif. Andriy Melnik yang ditunjuk oleh pendahulu Zelensky sebagai duta besar untuk Jerman pada akhir 2014 terkenal di kalangan politisi dan diplomat di Berlin. Pria berusia 46 tahun itu secara teratur terlihat dalam perang kata-kata di medsos yang belak-belakan dan telah merecap politisi serta intelektual yang menentang persenjataan Ukraina untuk melawan invasi Rusia sebagai obat pemenang. Dia pernah menuduh kanselir Jerman Olaf berperilaku seperti sosis hati yang tersinggung ketika Scholz tidak segera menerima undangan Zelensky untuk mengunjungi Kiev. Kiev dan Berlin saat ini berselisih soal turbin buatan Jerman yang menjalani perawatan di Kanada. Jerman ingin Ottawa mengembalikan turbin ke raksasa gas alam Gazprom untuk memompa gas Eropa. Namun Kiev telah mendesak Kanada untuk mempertahankan turbin tersebut dengan mengatakan pengirimannya ke Rusia akan menjadi pelanggan sanksi yang dikenakan pada Moskow. Pada Sabtu 9 Juli kemarin, Zelensky resmi memecat duta besar Ukraina untuk Jerman, Andriy Melnik. Pemecatan tersebut disampaikan dalam sebuah dekret yang telah ditandatangani. Pasalnya beberapa bulan terakhir Melnik menuai berbagai kontroversi. Ia bahkan menyebut kanselir Jerman Olaf Scholz sebagai sosis hati. Tidak ada penjelasan untuk pemberhentian Melnik. Melnik dipecat bersamaan dengan pemberhentian diplomat top lain, termasuk utusan untuk India, Norwegia, Finlandia, dan Republik Ceko. Pemecatan Melnik dilaporkan awal pekan ini oleh tabloid Jerman Bild. Diplomat itu mungkin kembali ke Menlu Ukraina, bahkan mungkin menjadi wakil menteri luar negeri Melnik secara kontroversial, menyamarkan kolaborator Nazi Jerman di Ukraina, Steven Bandera seperti Robin Hood. Pernyataan itu muncul saat Melnik diundang dalam acara bincang-bincang bersama Postcard Jerman Tito Jung. Bandera dikenal turut serta saat terjadi pembantaian warga Polandia dan Rusia. Ketika pasukan Nazi Jerman berusaha mencaplok Eropa Timur hingga Rusia, Rusia secara terbuka menyebut milisi neo-Nazi Azov dan kaum ekstrem kanan Ukraina dan tentara bayaran asing sebagai banderas. Kementerian Luar Negeri Ukraina harus turun tangan menjelaskan kata-kata Melnik telah mencerminkan pandangannya sendiri dan bukan posisi resmi Kiev. Pada Mei, Melnik menghina kanselir Scholz, menyebut sebagai sosis hati yang tersinggung. Langkah Scholz didorong penolakan Kiev untuk penerima Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada pertengahan April atas hubungan yang diduga terlalu dekat dengan Rusia. Sementara Melnik telah berulang kali mempertahankan pernyataannya bersikeras, bukan masalah meminta maaf. Masih belum diketahui apakah diplomat itu benar-benar memiliki kesempatan untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada kanselir Steven Bandera oleh kelompok-kelompok politik baru pasca revolusi Maidan tahun 2014. Bandera adalah pemimpin organisasi nasional Ukraina yang dikenal sebagai ideologi anti-Semitnya yang radikal. Menurut sejarawan dari berbagai negara, sayap militer organisasi tentara pemberontak Ukraina membantu pasukan Nazi Jerman dalam permusuhan orang Yahudi pada beberapa kesempatan. Akibatnya Bandera umumnya dipandang sebagai kolaborator Nazi di Jerman dan Israel. Polandia meskipun merupakan sekutu Kiev dalam konfliknya saat ini dengan Moskow, juga memiliki dasar untuk melawan warisan Bandera. Kembali pada tahun 2016, Parlemen Polandia mengakui apa yang disebut dengan pembantaian Fioli sebagai genosida di tangan militan UPA pada tahun 2014. Di Rusia juga, konsensus umum pemimpin nasionalis Ukraina adalah seorang kolaborator Nazi yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Di Ukraina bagaimanapun Bandera dipuji sebagai pahlawan nasional. Langkah tersebut dikritik oleh Simon Wistel Center pada saat itu yang kecewa dalam putusan Chukasenko. Dalam pernyataannya, organisasi itu mengatakan pengikut Bandera membunuh ribuan orang Yahudi dan orang lain selama Perang Dunia Kedua. Pendukung tokoh kontroversial di sisi lain bersikeras ia berjuang melawan rezim Soviet untuk mendirikan Ukraina merdeka. Kejahatannya biasanya ditutup-tutupi atau dibantah oleh pejabat dan nasional Ukraina.